Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah majelis perkara Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di pagi ini, di hari Senin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan dalam ilmu dan amal, dan tentu kita bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat sehat yang begitu banyak kita rasakan hingga saat ini, hingga kita bisa beribadah dengan lebih baik. Nikmat waktu yang tentu disebutkan dalam sabda Nabi, seringkali kita lupa lalai untuk memanfaatkan waktu, yaitu al-faraghu wasihah, yaitu waktu luang dan kesehatan, sehingga seringkali hari demi hari berlalu tanpa diisi dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan kesehatan kita, waktu kita yang akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah dengan lebih baik lagi. Waktu yang penuh dengan keberkahan, yaitu waktu yang diisi dengan amal saleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi termasuk orang-orang yang begitu mencintainya dan begitu gigih untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Kita tentu berdoa kepada Allah atas semua nikmat iman dan taufik ini, yang di pagi ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu bersama para guru di MKI setiap pagi, bahkan setiap malam. Nah, kita sudah disajikan satu majelis ilmu, tinggal kita bagaimana apakah kita memanfaatkannya untuk kebaikan kita, yaitu menambah ilmu, karena Thalabul ilmi itu fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Jadi mencari ilmu itu, ilmu syariat wabil khusus, menjadi sebuah kewajiban fardu ain bagi kita. Masing-masing kita harus terus memupuk, mempersiapkan di bekal ilmu, sehingga kita menjadi orang yang tidak tersesat dalam menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupan dunia ini. Dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Babe Haikal dalam sebuah majelis ilmu, sebuah tema tentang keluarga. Setiap Senin, Selasa, alhamdulillah kita didampingi oleh Babe Haikal untuk terus mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang taat dan teguh istiqamah, terutama dalam memperkokoh teladan kita dalam keluarga. Sebagaimana tema yang kita sajikan di pagi ini, bahwa terutama sosok ayah menjadi sebuah teladan, menjadi sosok teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah punya teladan uswatun hasanah, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dan juga ayat senada juga disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 4 dan 6, disebutkan tentang bahwa perkanat lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan di ayat 6 hampir mirip ayatnya juga disebutkan liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan itu orang-orang yang berharap pada Allah dan yaumul akhir. Itulah uswatun hasanah yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, menjadi panduan untuk kita semua dan meniti kehidupan ini, yaitu kita meneladani Nabi Muhammad SAW serta para teladan para sahabatnya, dan juga tentu teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana sholawat yang selalu kita baca ketika salat, di dalam tahiyat ada sholawat
Ibrahimiyah, yaitu salawat kepada Rasulullah beserta keluarga dan juga juga salawat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Alhamdulillah wa syukurillah, Babe bersama kita pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kesehatan, keberkahan untuk Babe beserta keluarga ya. Dan juga didoa untuk kita semua jamaah yang bukan Allah, doa yang selalu mari kita sama-sama saling mendoakan untuk kebaikan jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Beh. Bagaimana kabarnya, Beh? Masih mute, Beh, ininya audionya belum dibuka, Beh. Background. Video apa saya kurang paham main apa ini, main Zoom ini, save driving kok. Masya Allah. Belum bisa. Gimana ya, pakai handphone mau backgroundnya nggak bisa diganti, gimana itu? Siapa yang bisa bantu pandu? Gimana cara ganti background sebenarnya? Caranya tuh kayak gimana misalnya? Paling kanan ada 3.3, Be. Udah 3.4, 5, 6, 7 udah dicoba titiknya, sampai 7 titik nggak mau. Yang 3 titik ada apa isinya? Banyak, ada partisipan, ada chat, ada stop video, ada partisipan, ada record, ada share, ada caption, ada night whiteboard, ada application, ada notes, semua ada lengkap. Nggak ada yang mau. Klik video, Be. Nggak mau, mati. Sekali klik Mati. video mati. Makanya Oh. ini handphone aneh. Ganti handphone, Be. Di handphone aneh ini, klik video mati langsung. Apa coba? Orang lain bisa, kita nggak bisa. Ganti handphonenya, Be. Mestinya ganti handphone yang bagusan ini, ya Allah ya Rabbi. Ini Amin, ya Rob. Amin, ya Rob. record nggak mau, chat nggak mau, caption nggak mau, application nggak mau, setting nggak mau. Aduh, Masya Allah. Herannya kalau pakai yang lain mau gitu loh. Kalau pakai ini nggak mau. Apa, oh mungkin uninstall ini. Uninstall, diinstal ulang barangkali ini. Allahu Akbar. Posisinya Baik. boleh vertikal nggak, Be? Horizontal. Vertikal ini, oh horizontal. Ini horizontal. Oke, terima kasih, Be. Tuh, nggak mau lagi dia. Nggak mau dia. Ini malah tablet ini nih. Depan, Beh. Klik itu nggak mau gitu loh. Klik. Saya nggak bisa juga. Sama, Beh, kita handphonenya mereknya sama soalnya, Beh. Nggak mau ya. Itu juga nggak mau. Gimana juga kalau nggak disediakan, habis. Saya kecil sekali di pojok di kanan bawah. Saya mau videoin saya aja juga nggak mau dia. Ya. Dia di close dulu, dibuka lagi. Udah berkali-kali di close ya. Udah 20 udah.
Allah karim. Baik teman-teman sekalian, ya sudahlah, kita forget it, ya, kita forget it. Yang penting kita maju terus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, dengan mengucap Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, fadzal muttaqun. Allahumma alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan, ya, setelah menguji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Ada sebuah ungkapan yang ungkapan itu berkata begini. Like mother, like daughter, like father, like son. Gitu ya. Anak perempuan itu sebagaimana ibunya, anak laki itu sebagaimana bapaknya, begitu ya. Like mother, like daughter, like father, like son. Ucapan ini gini ya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tips ya. Kalau mendengar ucapan dari manapun, dari siapapun, kapanpun, bagaimanapun, langsung konekin sama Quran, langsung konekin sama hadis. Gitu tuh tips yang paling oke itu ya. Kalau connect dengan Quran, ambil. Connect dengan hadis, ambil. Kalau enggak, buang. Dah, gitu aja. Sistemnya itu gampang banget ya. Nah, saya begitu. Pokoknya kalau connect Quran, ambil. Enggak connect, enggak. Terus gimana caranya gitu? Ya belajar Qurannya gitu kan, ya baca Qurannya. Nah, gimana soal like father? Betul. Ar-rijal 'ala din khalilihi, kata Nabi. Falyanzur man yukhalili. Hati-hati, orang itu akan mengikuti agama yang atau kelakuan ya, khalil, din ya, atau pola hidup ya. Khalilihi, yang terdekat dengannya, yang merupakan soulmate-nya, yang merupakan ya, khalil kadang diartikan kekasih sih ya. Tapi nggak tepat juga kalau kekasih ya. Karena konotasinya kekasih kan pacar ya. Konotasinya jadi negatif gitu ya. Kecintaan. Oke, kecintaan. Idola. Oke, idola. Khalil ya. Soulmate lah. Nah, kata Nabi, falyanzur man yukhalil. Hati-hati. Siapa? Waspadalah, perhatikanlah. Siapa yang kau jadikan idola? Siapa yang kau jadikan panutan? Hati-hati. Ya. Maka dari itu ya, Islam mengajarkan itu jangan sekali-kali bersahabat akrab kecuali dengan sesama yang akidah. Ya, itu dalil itu. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh macam-macam, itu dalil. Kita kan berteman sama siapa saja. Siapa bilang? Lu mau berteman sama pengedar narkoba? Ya ketangkep rame-rame lah. Ya, jangan pernah dengerin ucapan palsu orang-orang sok tahu yang berkata kita berteman dengan siapa saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ente berteman dengan orang yang pikirannya negatif, ente negatif. Ente berteman dengan orang yang curiga aja curiga. Ente berteman sama maling, ente maling. Ente berteman sama koruptor, ya maling koruptor juga. Ente berteman sama siapa? Jadi tergantung dong siapa temannya dong, nggak bisa ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ya menurunkan Rasulullah SAW dan menyampaikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tapi masalahnya kan kita jauh sama Nabi. Kita kan nggak bisa ngelihat Nabi. Oke, gitu ya. Sehingga diperlukan lagi contoh. Karena itu contohnya itu adalah siapa yang kau jadikan idola gitu. Sebelum masuk ke orang tua ya, sebelum masuk ke orang tua sebagai bapak, sebagai teladan ya, sebelum masuk ke situ. Biar Bapak Ibu sekalian punya wawasan dulu ya. Itulah sebabnya ya seorang, kalau kita lihat teman-temannya Utsman bin Affan itu kaya semua. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar Siddiq gitu kan. Itulah sebabnya mereka akan merasa comfortable berkawan, bersahabat dengan yang sekufu gitu. Bukan berarti sahabat yang lain miskin dan terus miskin, bukan. Artinya
saya mau mencontohkan bahwa di zaman Nabi pun ada gitu ya. Bilal merasa nggak enak kalau umpamanya bergabung terus dengan mereka, orang-orang kaya. Dan mereka sebenarnya nggak ada masalah karena mereka telah mendapatkan fondasi akidah dari Rasulullah yang luar biasa. Namun kalau kita lihat, ada yang kaya terus saja gitu ya. Duduknya gimana gitu, kita lihat ya zaman sekarang ya. Ya kayak kita lihat, wah ini kayak Utsman bin Affan nggak kayak gitu ya. Kayak Abdurrahman bin Auf nggak nih gitu. Sehingga kita bisa mendekat. Kalau enggak, wassalam. Ucapannya, pernah diucapkan Nabi nggak ya kayak gitu? Sejenis nggak dengan yang Nabi ucapkan ya? Gitu. Ya. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus kalau kita masuk kepada materi inti yaitu anak-anak kita sendiri, dia betul-betul plak persis akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena vocabulary pertama yang dia dapat adalah dari ucapan kita. Ya, ada nggak satu ucapan yang Anda ucapkan tapi jelek, tapi ditiru oleh anak Anda? Coba perhatiin di rumah masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit untuk mikir. Apa ya ucapan yang jelek dan berlaku di rumah Anda karena ya pasti karena ucapan Anda sendirilah. Apa? Buat canda-candaan aja, nggak usah yang serius-serius amat. Ayo, buat canda-candaan, buat serius-serius, jangan serius-serius amat, jangan yang fatal. Bilang gue lo kata Nana, Bu Nana, Pak Nana ya. Ya kalau adat Betawi itu sopan. Kalau adat Betawi itu sopan ya. Terutama Betawi Tengah ya, yang jarang bilang saya ya. Akhirnya bilangnya saya. Ya, gue lo sopan ya. Maksudnya buat orang Betawi, tapi kalau bukan buat orang Betawi kayaknya kasar ya. Manggil AA ke suami ya itu jelek ya, nggak boleh. Ya, bilang gila loh itu karena sosial media itu ya. Gila loh ya, guguk loh ya. Oke. Yang berlaku di tempat Anda karena ucapan Anda. Saya kasih contoh. Oke. Oke ya, sekarang jawab ya. Siapa yang mau jawab? Dibuka aja yang mau jawab. Apa arti obat ketek? Siapa yang tahu apa arti obat ketek? Potensi Siapa cuan tuh, tahu? Be. Hah? Potensi cuan tuh. Obat ketek. Coba. Mas Kolis, apa di benak antum kalau saya bilang obat ketek? Tuangi supaya Oh, nggak bau. tuangi, Beh. Obat ketek. Tuangi ketek. Kan saya bilang ini serius banget gitu ya, serius banget. Eh kita nggak Tuangi. iya, orang apapun silakan Anda memikirkan ucapan saya itu ya. Artinya gini, ini cuma sebuah contoh. Ya, menurut saya kata-kata yang tepat itu deodoran, ya kan, deodoran. Atau apa namanya? Apa orang-orang dulu bilang apa? Dulu tawas, Beh. Tawas, kan kita nggak bakal kalau sekarang bagi tawas dong, enggak gitu kan. Rexona ya, Roll on, roll on. roll on dong gitu ya. Apapun mereknya kita bilang Rexona ya. Betul nggak? Yang seumuran. Kita suka bilang Rexona dong gitu kan. Atau Pixi ya. Tapi kita tuh kadang-kadang menyebut dengan kata-kata obat ketek gitu ya. Ini simpel ya, sederhana contohnya dan berlaku. Tapi itu kan nggak berlaku bagi semua orang. Apa yang berlaku di rumahmu? Ya itu dia contoh. Bagaimana kalau yang jelek tadi? Bagaimana kalau umpamanya ucapan
yang orang Betawi aja bilang kasar, tapi kita ungkapkan dan menjadi nggak kasar karena netizen sering ngomongin itu. Apa itu? Bacot. Ya, bacot itu kasar banget loh, kata orang Betawi aja bilang kasar. Apalagi yang bukan gitu ya. Dan itu memang berasal dari bahasa Betawi yang untuk menceritakan ucapan yang menghina. Ya, ucapan dari mulut yang menghina orang Betawi bilang bacot. Ya, atau ucapan yang terus-menerus tidak berguna, bacot gitu ya. Jangan ngebacot aja dong. Nah, itu sekasar-kasarnya ucapan bagi orang Betawi. Tapi karena di rumah itu ngomongnya begitu, maka menjadi lumrah. Dan ketika keluar tentu ada masalah. Gitu. So Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, kalau kita memahami sesempurna-sempurnanya iman itu adalah yang paling baik akhlaknya, catat ya. Ini pegang kalimat ini, antum akan aman selamanya. Ya, dengerin, dengerin. Ini yang saya pegang. Kalau sesempurna-sempurnanya iman itu yang paling baik akhlaknya, maka yang paling sempurna dari orang yang sempurna imannya adalah orang yang berakhlak pada keluarga. Mau tahu dalilnya? Bukhari Muslim menceritakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Gitu. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum li ahlik. Dan sebaik-baik kalian yang baik akhlaknya itu adalah yang paling baik terhadap keluarga. Jadi, senyum indah bukan di luar, di dalam. Utamakan, bukan berarti di luar sinis. Ya, kata-kata yang enak didengar di dalam dulu baru bisa keluar. Kan kebalik. Kalau keluar sok ramah gitu loh. Sok baik sama orang gitu loh. Sedangkan di rumah kasar. Kan gak lucu kalau kayak begini. Sama bini orang, apa kabar? Ya ampun. Apa sih? Norak gitu. Sama bini sendiri yang begitu. Sama orang biasa-biasa aja. Sama anak orang, wih, luar biasa, hebatnya, udah gede jadi norak. Ya nggak norak kalau sama anak sendiri juga begitu. Gitu. Tapi kebanyakan orang salah mengartikan itu gitu loh. Ya, emang setan itu jago. Kita akuin dah angkat topi sama setan. Ya, setan, syaitan membuat kita terbalik melihatnya gitu loh. Jadi bapak-bapak yang lagi lihat video ini nih, ya ada berapa orang nih ya? Masya Allah banyak kali hari ini ya, ada 340. Waduh, luar biasa kalau dikumpulin banyak itu, ya. Ya. Coba bapak-bapak yang dengerin ini ya, dengerin ucapan ini, bapak-bapak rekam dan apa namanya sampaikan ke suami Anda masing-masing gitu ya. Nabi bilang orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Ya, mukmin dulu ya, jangan bandingin sama itu orang nggak sembahyang tapi akhlaknya bagus. No, itu bukan komparasi. Itu sama juga membandingkan rambutan sama duren, repot dah, nggak ada perbandingannya. Ya, kalau mau bandingin duren sama duren, kalau bandingin rambutan sama rambutan, rambutannya ngelotok apa enggak, rambutannya rapeah atau Aceh gitu, gitu ya. Mau bandingin duren ya sama duren, duren Medan apa duren Montong, duren Petruk apa duren Musangking gitu, duren sama duren gitu ya. Kalau mau bandingin asinan ya sama asinan, asinan Condet, asinan Bogor gitu ya. Jadi nggak boleh perbandingan itu bandingin enakan mana duren atau asinan ya nggak nyambung gitu ya nggak bisa enakan makan duren udah gitu makan asinan gitu ya enakan mana risol siapa yang suka kirim risol Budarmi apa risol siapa di Bogor tuh yang suka kirimin risol nah, bandingin gitu ya. Baik, jadi mukmin dulu. Nah, di antara orang mukmin itu yang paling sempurna, udah mukmin beriman kepada Allah, dia berakhlak gitu. Ya, Buya Hamka ditanya, Buya, bagaimana ada orang Islam ke masjid tapi ketus galak gitu.
Bagaimana pendapat Buya? Tetapi ada juga orang yang non itu baiknya minta ampun sama tetangga, suka memberi. Yang orang Islam yang suka ke masjid itu ribut mulu sama tetangga, kasar. Bagaimana pendapat Buya? Kan jawabnya kan gampang-gampang susah. Ya, maka Buya Hamka berkata, orang mukmin itu akan lebih baik kalau dia berakhlak yang baik, gitu. Sementara orang yang non Muslim itu dia non Muslim saja sudah baik, apalagi kalau dia beriman kepada Allah, maka dia baik juga dunia akhirat. Jawabannya gitu. Karena nggak ada lagi jawaban yang lebih tepat dari selain yang itu. Ya, Gus Baha lain lagi. Gus Baha lain lagi. Gus Baha mengatakan eh Gusti Pangeran, Pangeran. Kalau ngomong Allah berarti Pangeran ya. Kalau kita kan Pangeran itu kan anaknya raja gitu ya. Eh Gini intinya. Buat apa gitu membuang energi dengan cara membenci orang? Ya, nggak perlu dan nggak usah membenci orang itu, nggak usah katanya beliau. Dan sangat masuk akal. Karena Rasulullah ketika di Taif ditimpukin, dia nggak membenci, dia mengatakan mudah-mudahan di antara keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Untungnya Nabi itu apa? Nggak ada. Ya, Nabi lillahi ta'ala. Untungnya Nabi apa? Nggak ada. Ya, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, tolong camkan ini ya. Mulai hari ini berhenti membenci orang. Camkan itu. Mulai hari ini berhenti membenci orang. Karena kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya. Itu dia masalahnya. Kalau tauhid Anda benar, pasti Anda akan tidak lagi benci orang. Mau siapapun dia. Godaan dari penceramah, godaan dari dai. Ini yang ngomong yang udah dari SMP nih ceramah nih. Bener-bener, bukan saya sok tahu, bukan. Tapi memang ini bagian saya dan bidang saya. Ya, ini bagian saya dan bidang saya. Dengerin. Godaan para ustadz, para kiai, para mubalik adalah supaya dibilang keren, dibilang berani. Sehingga dia mengucapkan kata-kata yang sok berani, menghujat sana sini. Itu dia, mas, penyakit utama dai itu. Penyakit utama mubalik itu. Pengen diundang lagi. Akhirnya mengucapkan kata-kata yang sok berani. Itu penyakit dai. Ya. Supaya dibilang hebat, ngetop. Supaya dibilang pinter, supaya dibilang jago. Percayalah, itu penyakit dai yang pernah menyinggapi saya. Akhirnya berani menghujat, keren. Menghujat itu keren bagi dai. Dulu. Maka dari itu teman-teman sekalian, mulai hari ini berhenti membenci orang. Oke, Abu Jahal jahat nggak? Semua orang tahu Abu Jahal tuh biang kerok. Ya. Tapi lihat, lahir dari Abu Jahal siapa? Ikrimah. Mujahid. Pejuang. Yang paling depan dalam membela Rasul ketika perang. Coba. Abu Lahab. Kurang ajar nggak? Ya kurang ajar lah. Brengsek. Paman sendiri lagi. Tapi dari dia lahir Durrah. Seorang wanita solehah yang paling awal masuk Islam. Bersama Khadijah dan lain-lain. Yang rela meninggalkan keluarganya yang masih kafir. Durrah namanya. Walid. Walid itu paling jahat sama Nabi. Udah kaya, sombong, jahat, memprovokasi, mengumpulkan orang untuk mencelakai Nabi. Benci jangan sama orang-orang kayak gitu. Ya nggak usah, kenapa? Karena lahir dari Walid itu adalah seorang yang bernama siapa? Khalid bin Walid. Apa nggak kurang dahsyat itu?
contoh-contoh kayak gitu. Siapa perancang pembunuh Nabi? Abu Sufyan. Siapa yang lahir dari Abu Sufyan? Muawiyah. Apa nggak keren gitu loh? Nabi mengajarkan hal itu semua. Kalau Nabi membencinya dan mengutuknya, maka nggak akan ada nama-nama yang saya sebutkan tadi. Betapa jahatnya Umar bin Khattab sebelum Islam. Jadi kalau berkaca pada ini, jawaban saya adalah yang dulu ya dulu. Gitu aja beres gitu loh. Nggak perlu Anda membenci orang karena kelakuannya yang masa lalu. Nggak perlu membenci orang karena kelakuannya yang masa lalu. Yang dulu ya udah selesai. Karena kalau Anda masih sebut-sebut pembunuh, ada Umar bin Khattab di situ yang pernah membunuh putrinya, yang menangis kalau mengingat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Cobalah pelajari dengan sejarah dengan baik. Ya, cobalah pelajari dan kuasai sehingga diterapkan dengan baik. Niscaya antum akan menjadi orang yang luas dan itu akan tertularkan otomatis pada anak. Otomatis. Yang penting sekarang dalam topik ini adalah tadi ya berhenti membenci orang, apalagi keluarga. Berhenti curiga sama orang, apalagi keluarga. Berhenti suzon sama orang, apalagi keluarga. Yes. Obat ketek. Berhenti semua itu, saudaraku. Nggak akan memberikan manfaat untuk apapun, untuk siapapun. Ya. Hati ini mesti seluas samudra untuk menerima kenyataan dan perbedaan. Ya. I guarantee you. Percayalah. Cadarmu akan sia-sia ketika kamu membenci orang. Hafalan Quranmu akan sia-sia ketika kamu membenci orang. Ya. Ibadahmu akan sia-sia ketika kamu membenci orang. Apalagi keluarga. Ya. Apalagi kebencian itu bukan karena kekafiran. Karena kekafiran aja kita nggak boleh benci orangnya, benci kelakuannya, benci dengan amalnya, ya. Apa ya dengan itu loh, dengan manusia jahat itu loh. Wahai Bapak Ibu sekalian, dalam surat Toha, tolong dicari tuh satu kali ditampilkan tuh, ya. Waqala, ya apa namanya, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah menghadap Firaun. Ya, Nabi Musa bilang, saya kan gagap. Doa menghilangkan gagap. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun berdua, apa itu? Wakulahu, dan katakanlah kepada Fir'aun itu, tadinya innahu togo kan, dia tuh orang yang berlebihan. Dia tuh keterlaluan. Berlebihan itu mungkin bahasa yang tepat dalam togo itu keterlaluan. Apa kata Allah? Qaulan layyinan. Coba ditampilkan satu kali, qaulan layyinan. Yang kemarin kita kan ngomong kaulan kan, sebagai pengatas masalah kan. Qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Itu kepada siapa qaulan layyinan? Kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun, penjahat, yang sadis, pembunuh, yang brutal. Fir'aun sejahat-jahatnya manusia. Sebagai simbol kejahatan manusia itu Fir'aun. Tapi apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Harun, katakan, dakwahi itu Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Qaulan layyinan. Coba tolong ditampilin sekali lagi please. Qaulan layyinan. Nah, itu Pak. Ya. Tolong tampilkan. Bentar, Be.
Tolong tampilkan. Qaulan layyinan. Tolong tampilkan. Tadi udah betul. Tadi udah betul tuh. Siapa yang tampilin barusan? Ayat 44 sebenarnya. Tadi udah betul tadi. Tadi udah betul tadi. Tadi siapa yang tampilin barusan? Nih. Tadi udah betul. Tadi udah bagus. Tadi udah sampai tuh barusan. Tiba-tiba ada di layar qaulan layyinan. Siapa tadi? Assalamualaikum. Siapa tadi? Halo, siapa tadi? Tadi siapa? Saya mau tadi siapa? Tadi siapa? Saya mau kasih ucapan terima kasih. Tadi siapa? Saya share di chat deh. Tadi siapa itu? Saya lagi memperdalam tafsir untuk menguatkan yang ini nih, ya. Waqula, dan katakanlah lahu pada Firaun qaulan, ucapan layyinan. Nah, ucapan layyinan ini kata-katanya tuh yang lemah lembut. Tetapi di ujungnya la'allahu, supaya dia ya yatadzakkaru, dia tuh sadar, teringat, au yakhsha, atau takut. Jadi kalau kita ucapan-ucapan yang lembut, maka orang sadar dan takut. Quran tuh yang bilang. Maka kebalikannya, kalau kau katakan ucapan yang kasar, maka dia tuh ngelawan dan nggak sadar-sadar. Ya, jadi Quran bilang kalau ucapan dengan ucapan yang lembut, dia sadar dan dia takut. Gitu, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Inilah sebuah contoh, sebuah suri teladan dari Al-Qur'anul Karim yang menceritakan kepada kita tentang sebuah keteladanan. Ya, sebuah keteladanan di mana kita mesti menjadi contoh. Tadi soal barrier ya, soal hambatannya. Kalau umpamanya orang udah asik dengan kita, maka apapun yang kita lakukan udah baik aja, udah bener aja dah. Sebagai contoh apa? Silakan aja Anda mengidolai apa, maka pasti automatically Anda akan mengikutinya. Ini Nabi yang bilang tadi hadisnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kenapa ucapan Anda nggak mau diturutin ya sama anak? Kenapa kata-kata Anda kok anak-anak nggak mau ngikutin ya? Kenapa? Karena Anda nggak pernah jadi idola. Nggak ada yang bisa dicontoh darimu. Jadi ketika ada orang datang sama saya, Ustadz, saya kok susah ya nyuruh anak saya. Gimana cara memperbaikinya ya? Nggak usah diperbaiki anaknya. Lo yang mesti lo perbaiki diri lo. Saya bilang gitu. Pedas nggak pedas, suka nggak suka, akhirnya keluar ucapan kayak gitu. Yang mesti diperbaiki itu bukan anakmu. Ya kamu sendiri, saya bilang. Ya ente sendiri yang mesti ente perbaiki itu diri ente sendiri, bukan anak. Karena anak kan gimana ente? Anak tuh gimana ente? Ente oke, anak oke, ente nggak oke, anak nggak oke. Ya, ente kasih makanan haram, ente bawa nih dari rumah makanan haram nih, yang duitnya nggak jelas ente bawa ke rumah. Terus ente kasih makan anak ente dengan uang itu. Terus ente bilang, anak kok sulit ya dibilangin ya. Ya gimana nggak sulit, yang ente bawa duit haram. Gitu kan? Jadi topik ini indah banget ini. Gimana tuh supaya kita menjadi idola? Masih PR ya, masih PR. Harusnya memang dua kali pertemuan memang baru beres. Ya kita dulu dong, kita dulu dong. Gini dah contohnya dah. Bapak-bapak jangan sok-sokan ngelarang anaknya ngerokok kalau lo ngerokok gitu.
ya. Jangan sok-sokan deh gitu loh. Mau ngelarang anak ngerokok, lo dulu berhenti gitu ya. Jangan sok-sokan suruh anak rajin deh, karena anak-anak nggak ngelihat dari lu soal rajin itu gitu kan. Jangan sok-sokan nyuruh sholat deh, kalau pamannya lu nyata-nyata nggak sholat depan anak lu gitu kan. Jangan gitu deh. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengajak mereka semua ke jalan yang baik, ke jalan Allah, nomor satu kita memperbaiki diri. Layak nggak kita? Tips udah sering disampaikan. Bicara sesuai dengan kadar akalnya, itu salah satu kunci. Ya, bicara sesuai dengan ilmu pengetahuannya dia, itu sangat salah satu menjadi kunci untuk menjadi idolanya, supaya diikutin. Berpakaian seperti pakaiannya itu sangat diperlukan untuk menarik hatinya. Mengatakan bagus dengan apapun hasil karyanya itu mutlak. Mendengarkan dia ketika dia bicara mutlak. Memang harus dengan kesabaran. Nggak ada yang nggak ada yang langsung instan. Itu sebabnya ya kesabaran itu nomor satu di rumah, nomor dua di luar. Akhlak yang baik nomor satu di mana? Di rumah, nomor dua di luar. Ucapan yang mulia nomor satu di mana? Di rumah, nomor dua di luar. Ya. Ucapan yang indah itu begitulah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak dari kita. Mereka harus merasakan akhlak dari awal. Mereka mesti merasakan akhlak yang pertama sebelum kita terapin ke tempat yang lain. Mereka mesti merasakan indahnya akhlak Rasulullah. Mereka mesti merasakan sebelum kita lakukan di luar. Ya, kalau pengen tahu orang itu baik apa enggak, tanya supirnya atau tanya pembantunya atau tanya karyawannya. Tanya. Itu ciri orang baik. Ya, nggak mungkin orang baik. Saya nggak tega nyebut satu nama yang Anda pasti akan sangat kenal karena seorang motivator yang sangat keren dan ada di mana-mana. Tahu apa yang terjadi? Supirnya tiap bulan ganti. Sampai minta sama saya, Pak Haikal, udah berapa lama supirnya? Saya bilang, pertama kali saya punya supir, dia sampai sekarang belum pernah ganti. Kalau 2005 masuk, sekarang 2024. Mau 20 tahun depan 20 tahun. Nggak pernah ganti, nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti dan nggak pernah gimana lah gitu ya. Dia tiap bulan ganti. Dari situ saya mikir, ada yang salah sama nih orang nih. Bener. Ada yang salah sama nih orang nih. Bener ya. Ketika ketemu anaknya, nanya sama anaknya, saya nanya, ada apa-apa gitu kan di rumahnya, waktu ke rumahnya, rumahnya gede, mewah gitu. Ada apa-apa? Oh, si Fir'aun. Ada tuh, oh Michael. Anaknya manggil dia si Fir'aun. Yang kayak gini udah ketahuan banget ya. Yang kayak gini udah ketahuan banget. Apa? Ya, haba mansura. Kehebatan mengulas kata di luar itu semata-mata biar diundang gitu ya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan berprasangka buruk. Ya ini orangnya mudah-mudahan udah baik sekarang. Itu masa lalu. Mudah-mudahan begitu ya. Tapi saya kaget ketika apa namanya ucapan-ucapan itu keluar dan kejadian-kejadian itu saya bikin kaget banget. Oh, artinya memang selama ini kita salah dalam menerapkan. Sekali lagi, akhlak itu di dalam rumah, bukan di luar. Luar itu nantilah otomatis. Luar itu kamuflase. Ya, luar itu pencitraan. Ya, luar itu pencitraan. Di dalam itu original. Ada nggak bapak-bapak yang kalau pulang ke rumah itu keluarganya menyesali? Ada nggak bapak-bapak yang kalau
ada tugas luar, nginep 2 hari, 3 hari, keluarganya girang. Ada? Kalau ada, istighfar sajalah sampai menangis karena Anda telah gagal dalam membangun rumah tangga. Istighfar duduk di tikar sembayangan sampai bercucuran air mata. Karena apa? Karena kehadiranmu tak pernah diminati. Kehadiranmu tidak pernah didamba. Pas pulang, anaknya berkata bergumam, "Aduh, yalah bapak, pakai pulang lagi," gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang istri ketika datang, ketika pulang, istrinya bergumam, "Waduh, malapetaka datang, malapetaka datang. Waduh, si Fir'aun datang, si Fir'aun datang." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah musibah sebesar-besarnya musibah. Inilah tsunami sebesar-besarnya tsunami. Yang indah adalah ketika Anda datang, mereka menyambut. Bawa apa? Wis, nyambutannya kok karena bawa. Kalau nggak bawa, elah malas deh. Jangan juga dong. Itu bukan karena menyambut, karena senang kehadirannya, tapi senang karena dia bawa makanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Coba deh. Ketika Anda sudah menjadi orang yang dicintai di keluarga, nggak usah nyuruh. Wallahu a'lam bishawab. Saya tuh belum pernah disuruh sholat sama Umi sama Abah, belum pernah. Saya belum pernah disuruh ngaji sama Abah sama Umi almarhumah, belum pernah. Saya ingat banget, belum pernah. Saya pikir, iya ya, nggak pernah tuh, saya nggak pernah bilang, ayo sholat, ayo sembahyang. Nggak pernah Abah tuh nyuruh begitu, sekalipun nggak pernah. Dan entah ada apa yang terjadi di otak ini, saya juga bingung. Saya kadang bisa mengingat kejadian yang masih kecil. Kadang, momen-momen tertentu. Saya masih ingat satu momen di mana saya lari dari halaman depan di Kampung Melayu, langsung tomplok Umi, langsung netek, dan saya ingat di BH-nya Umi, tengahnya itu ada kupu-kupu warna hitam. Ya, dan saya pegangin tuh kupu-kupu sambil netek, dan saya masih ingat sedikit itu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, ingatnya itu adalah ketika saya meninggalkan sholat di waktu maghrib dan isya di hari Kamis di Kalibata. Itu berarti saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi saya lupa sholat maghrib dan isya kelas 4 SD waktu tinggal di Kalibata. Dan itu hari Kamis kejadiannya. Sampai sekarang masih terngiang karena besoknya kan Jumat. Lalu sholat Jumat ya saya. Lalu kan sholat Jumat. Pada waktu sholat Jumat, abah saya almarhum pangku saya. Saya dipanggil di belakang dan dia pangku. Dan saya teringat ucapan abah saya. Abah perhatiin, kok kemarin nggak rajin sholat, atau sholat bolong, atau nggak sholat, begitulah abah saya bilang. Nggak ada marah di mulutnya. Nggak ada perintah, kalau nggak kafir nggak ada. Nggak ada bentakan di mulut abah almarhum. Itu kejadian yang saya nggak akan pernah lupa. Kejadiannya di Kalibata, ngomongnya sambil senyum, santun, dan saya dipangku, ya, lagi sholat Jumat di Masjid Al-Karomah, lantai 2. Tuh, sampai duduknya deket tiang di tengah, agak ke kiri, saya masih ingat. Abah pangku saya, dan abah bisikin saya, kok abah lihat Eka nggak sholat, atau jarang, atau lupa, atau apa gitu. Bayangin. Dari situ saya tuh mau nangis. Saya nyesel. Dan saya bertekad dan berjanji nggak akan lagi meninggalkan sholat. Yang saya ingat itulah terakhir saya meninggalkan sholat. Kelas 4 SD. Itu terakhir. Alhamdulillah. Biiznillah. Secara sengaja, itulah yang terakhir meninggalkan sholat. Dan ucapan abah saya, qaulan layyinan. Dan abah saya memang memberikan contoh yang luar biasa.
dalam sholat. So, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu bagaimana tips dan triknya? Kita lanjutkan besok. Gitu. Saya adalah orang yang sangat beruntung mendapatkan orang tua seperti Abah dan Umi yang melakukannya, yang saya bilang tuh indah banget gitu loh. Ya, mengajarin kita tuh indah banget gitu loh. Ini betul-betul haza min fadli rabbi. Ini betul-betul rahmat minallah yang saya mendapatkan pola didik seperti Abah dan Umi gitu loh. Ya, ingat banget saya ketika kakak saya yang namanya almarhum Pak Rusdi itu berantem dengan kakak saya yang namanya Lukman. Umi nggak misain, Umi nggak pukul, Umi nggak apa-apain, Umi cuma jatuh pingsan. Gitu. Ingat banget saya itu di Kampung Melayu. Berarti saya kelas 1 SD lah gitu ya. Kelas 2 maksimum ya. Blok, Umi nangis, Umi jatuh gitu. Hari detik itu juga, oh di Condet ya, bukan di Kampung Melayu. Detik itu juga, Rusdi dan Lukman berhenti berantem, dan langsung mereka tomplok Umi. Disangkanya Umi meninggal. Umi pura-pura mati. Coba bayangin. Berhenti itu anak berdua langsung berantem. Umi, Umi, Umi. Saya ingat tuh Umi pura-pura. Lalu ketika saya yang peluk Umi kedipin saya ting 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 gitu. Subhanallah. Cara melerai yang paling efektif, efisien, dan langsung menyetop dan langsung nggak berani lagi berantem. Kenapa? Karena qaulan layinan dan wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu sholat dan berlaku sabarlah. Wastabir itu berkelakuan, berlaku, berbuat, berikhtiar, bersiasat untuk menuju kesabaran. Ya, qaulan layinan itu hasilnya orang sadar dan ngeri dan takut gitu ya. Dan setelah qaulan layinan, lalu Fir'aun menyadari keislaman Nabi Musa dan menyatakan masuk Islam, lalu Allah menolak. Kejadiannya di mana? Di laut itu ya. Allah alam bisawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Yes. Alhamdulillah, masyaallah, sebuah teladan ya agung dari Rasulullah dan juga yang sudah disampaikan tadi, qaulan layyina yang sudah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah terhadap Fir'aun. Apalagi ketika lainnya ada qaulan ma'rufah, ada qaulan sadida nanti yang sudah dibahas di dalam pekan lalu ya, tentang perkataan yang berdampak sangat efektif terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Silakan yang ingin bertanya, dan sebelum sambil menunggu pertanyaan, siap sambil nunggu mungkin siap untuk memikirkan apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak. Ini ada yang ingin lewat terlebih dulu. Silakan. Gimana komplitnya? Siap atau gimana? Jadi ada komplit, ada beberapa produk dari Jamaah MKI yang biasa kita share setiap kali kajian gitu ya, untuk karena kita ada isu tentang penguatan ekonomi umat saat ini, dan mudah-mudahan bisa terus jamaah yang Saya punya produk buatan saya sendiri punya. ya, boleh di share nanti admin yang akan meng-create kemudian bisa di share juga. Punya. Ini Gimana, contoh admin? ya. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Silakan yang ingin bertanya tentang bagaimana
memahami tentang qaulan layyina atau memahami sebuah teladan ya, orang tua dan ayah jadi sangat disontohkan oleh Rasulullah dengan uswatun hasanah justru memang proses mendidik anak-anak kita. Kalau ini komersial break, ini ya batu cuma belum ketemu orang tepat, orang tepat. Kardusnya salah ini salah satunya kita. Kelihatan nggak? Koleksi kita. Kelihatan nggak? Wah, banyak sekali. Ini salah satu ada kalau ada gitu ya. Ini misalnya ini nih. Waduh, mana tuh? Lukisan saya buat lukisan. Saya sendiri loh. Misalnya jadi ini batu semua. Tuh kalau kayak gini ya udah puluhan juta mau saya bikin ya besok besok ya kan teman kita batunya punya sertifikat tuh gitu ya. Sebagainya sih kalau umpamanya mau ini tuh sertifikat plastik gitu. Tergantung lah jenis motif. Kemarin alhamdulillah saat gitu nembus ada tulisan bukan itu bukan lain nih batu. Alhamdulillah dibayarin lumayan ya. Amarah kita ketika Kita anak kita bersalah. terluap-luap emosinya. Kata-kata pertama itu seperti yang
ucapin kayak gitu, jadi nggak jadi gitu. Jadi jadi diskusi. Aisyah ada tuh, Aisyah ketawa-tawa tuh. Marah kita sama anak ini. Ya, tapi kita bilang oke. Papa nggak marah ya. Baik ya. Itu disclaimer jadinya. Disclaimer jadinya. Jadi saling marah itu disclaimer dulu. Disclaimernya kayak gitu. Ya, biasanya itu gitu ya. Di sini mau berangkat pagi ya, ada janjian sama orang di daerah Bidakara. Besok sebagai penutup kita baca Islam wala milati abina Ibrahim Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Subhanakallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Masih khairan. aja iklan. Masya Allah. Masih aja iklan. Allahu Baik, Akbar. mudah-mudahan Salam dari Indonesia. Lihat Aisyah lagi live. Oh, di mana? Bagus nih, nembus lagi tuh. Siapa mau? Siapa mau? Ini bentuknya seperti air mata. Pilih. Wallah alam bisawab, kita ketemu lagi. Mas Khalis, Mas Elo, dan semua admin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan mendengarkan tentang bagaimana seorang ayah ya untuk jadi teladan bagi anak-anaknya, dan pengalaman Babe dengan sang ayah gitu kan menjadi sebuah pelajaran ketika sang anak tidak sholat gitu ya, kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi Babe dan juga untuk kita, bagi inspirasi untuk kita semua bagaimana cara mendidik anak kita dengan sebuah perkataan qaul dan lainnya, sebuah perkataan yang lunak. Justru inilah yang akan menggugah hatinya dan menjadikan nasihat kita nasihat yang penuh makna, nasihat yang kemudian diikuti oleh anak-anak kita. Dan jamin Allah, mudah-mudahan pagi penuh berkah ini selalu kita isi dengan amal soleh, dari mulai kita tentu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kemudian juga amalan-amalan sunnah yang terus kita lakukan, amalan-amalan yang istiqamah rutin kita lakukan menjadi suatu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ikut kajian, kemudian terus mengajak jamaah yang lain, saudara kita, tetangga kita untuk ikut ngaji di MKI, menjadi sebuah amalan yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pagi ini dengan diisi dengan sedekah di pagi hari, mudah-mudahan juga menjadi pagi atau hari yang keberkahan dengan wasilah sedekah yang kita lakukan, dan rutinitas menjadi amal yang terus mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا